Cina menjegal langkah Uni Eropa untuk meningkatkan kekuatan militer di tengah ancaman Rusia dan menurunnya dukungan dari Washington. Misi baru blok ini terhambat sebab Cina mendominasi pasar logam tanah jarang dan magnet yang menjadi bahan vital pembuatan alutsista mereka. Eropa tengah memutar otak untuk bisa lepas dan mencoba tak bergantung pada Beijing. Lantas, bagaimana cengkraman tanah jarang Cina menghambat penguatan militer Eropa? Simak selengkapnya dalam video berikut. Cina menjadi produsen mineral tanah jarang terbesar di dunia. Negeri tirai bambu ini menguasai lebih dari 70% produksi dan lebih dari 85% kapasitas pemrosesan global. Melansir New York Times, sekitar 98% logam tanah jarang Uni Eropa berasal dari Cina. Jumlah itu lebih besar dibandingkan Washington yang hanya 80%. Hal ini menunjukkan blok tersebut memiliki ketergantungan kuat atas mineral-mineral penting yang digunakan dalam produksi sejumlah alutsista termasuk rudal, jet, drone, dan sistem senjata lainnya. Rencana Eropa untuk berlomba memperkuat militer mereka pun kini tersandung dengan dominasi Cina atas mineral tanah jarang. Beijing telah membatasi ekspor 7 unsur tanah jarang dan magnet ke seluruh dunia sejak April 2025, usai Trump mengumumkan tarif besar-besaran. Cina juga sempat mengancam akan memperluas daftar pembatasan tersebut, namun akhirnya ditunda usai Trump bertemu Xi Jinping baru-baru ini. Tetapi, pembatasan ini rupanya masih tetap berlaku bagi pembeli Eropa. Langkah pembatasan akses ini menyebabkan kurangnya pasokan dan membuat harga tanah jarang seperti dysprosium melonjak tajam. Kurangnya akses ke mineral penting bisa mengganggu inisiatif Eropa yang tengah menggenjot pertahanan mereka, mengubah skala geopolitik, dan membentuk masa depan Eropa. Menurut Kepala Program Pertahanan dan Statecraft di Vrije Universiteit Brussels, Daniel Field mengatakan, otonomi dalam pertahanan dimulai dengan otonomi dalam hal material. Seorang analis di The HU Center for Strategic Studies, Benedetta Girardi, menilai tujuan akhir Cina di sini adalah memperlambat kemajuan Amerika Serikat dan Eropa melalui koneksi. Jika langkah itu berdampak pada sektor keamanan salah satu dari mereka, maka juga berdampak pada sektor keamanan yang lain. Kepala Perdagangan Uni Eropa mencatat, hanya sekitar setengah dari 2.000 lisensi yang diajukan oleh entitas Uni Eropa telah ditandatangani dengan benar sejak Beijing mewajibkan lisensi untuk mengekspor tanah jarang. Tindakan pembatasan yang dilakukan Cina ini pun dinilai sebagai ancaman terselubung untuk memperlambat kemajuan pertahanan Barat. Resiko dominasi tanah jarang Cina bak momok besar bagi Eropa. Namun blok ini masih berjuang untuk mengubah kecemasan menjadi tindakan. Uni Eropa berusaha mencapai kemandirian strategis dengan membangun industri lokal mineral penting. Blok ini telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan menciptakan industri dalam negeri yang mulai berlaku pada tahun 2024. Tetapi, mengganti kapasitas pertambangan dan penyulingan Cina bukanlah upaya yang cepat dan mudah. Para analis di firma konsultan SFA Oxford memprediksi dalam sebuah catatan penelitian bahwa diversifikasi penuh dari Cina akan memakan waktu 8 hingga 12 tahun. Jika menyangkut industri pertahanan, Eropa tidak memiliki waktu sebanyak itu. Negara-negara Eropa pun tengah berupaya keras meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara signifikan. Blok ini juga melonggarkan aturan anggaran dan meluncurkan program pinjaman sebesar 150 miliar euro atau sekitar 172 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu membiayai pengeluaran militer. Di lain sisi, perusahaan dalam bisnis tanah jarang di Eropa tidak yakin apakah dorongan Eropa untuk rantai pasokan lokal yang melibatkan pengadaan bersama hingga percepatan perizinan akan cukup tepat waktu. Dari itu, diplomasi kemungkinan besar menjadi harapan utama dan menjadi satu-satunya solusi jangka pendek masalah ini. Uni Eropa telah terjebak dalam ketergantungan strategis terhadap Cina
atas pasokan logam tanah jarang di tengah upaya peningkatan kekuatan militernya. Eropa memang telah berupaya menciptakan rantai pasokan mandiri. Namun, upaya ini membutuhkan waktu panjang sementara kebutuhan militer mendesak. Melihat kondisi saat ini, solusi jangka pendek yang bisa diambil blok ini adalah diplomasi dengan Beijing. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.